Selamat datang di channel Karel Requiem. Di video kali ini saya akan melanjutkan pertanyaan dari video sebelumnya. Dan di video ini akan mengandung spoiler untuk JoJo part 4, 5, 6, dan 7. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja ke pertanyaan pertama. Tell me how you feel. Pertanyaan pertama atau pertanyaan ke-11 dari video sebelumnya, yaitu bagaimana Karne bisa tahu kalau stand-nya aktif setelah dia mati? Meskipun Kira pernah bilang untuk pertanyaan kali ini akan saya jawab dengan pertanyaan, yaitu dari mana Anda tahu kalau Karne tahu bahwa stand-nya aktif setelah dia mati? Karena di manga, anime, wiki, dan sebagainya tidak ada konfirmasi yang jelas mengatakan kalau Karne mengetahui kemampuannya akan aktif setelah kematiannya. Mungkin kitalah yang salah paham karena menganggap Karne tahu kemampuannya aktif setelah dia mati. Tapi apabila dia tahu kemampuannya aktif setelah dia mati, maka saya punya penjelasan yang lain. Di pertarungan Green Day dan Oasis, Seko bertanya kepada Chokorata, apakah jamurnya bisa tumbuh di Notorious Big? Karena seharusnya jamur Green Day hanya bisa menginfeksi makhluk hidup. Lalu Chokorata menjawab kalau dia tidak tahu apakah jamurnya bisa tumbuh di Notorious Big atau tidak. Tapi bukan itu yang penting. Yang penting adalah Chokorata mengatakan kalau Notorious Big bisa aktif setelah kematian penggunanya adalah karena kebencian Karne yang menjadi energi yang sangat kuat sehingga membuat stand-nya tetap hidup meskipun penggunanya mati. Nah, seperti yang kita tahu, Chokorata dan Seko Karne adalah pasukan spesial khusus BOSS. Kalau Chokorata saja tahu kemampuan Karne aktif setelah mati, berarti Karne pastinya tahu juga. Tapi cara tahunya bagaimana? Sebagai pasukan khusus BOSS, Karne pasti sangat loyal kepada Passione. Karena dia sangat loyal kepada Passione, maka stand-nya akan memanifestasikan stand yang berasal dari kebenciannya terhadap pengkhianat Passione. Jadi dia tahu secara sendirinya kalau stand-nya akan tetap aktif setelah dia mati, karena dia tahu meskipun dia mati, kebenciannya akan terus hidup dalam wujud stand-nya. Anjing, goblok, kok ada apinya? Pertanyaan ke-12. Kenapa Gold Experience tidak mendapatkan kekuatan tambahan seperti Kira di part 4? Atau kenapa tidak menjadi stand Requiem setelah terkena panah stand dari Black Sabbath? Beberapa orang beranggapan kalau hanya panah stand beratribut kumbang lah yang bisa mengeluarkan stand Requiem atau Beetle Stand Arrow. Tapi sama halnya dengan pertanyaan sebelumnya, hal ini juga belum dikonfirmasi. Jadi mari saya berikan penjelasan yang lain. Pertanyaan kenapa Gold Experience tidak mendapatkan kemampuan tambahan seperti Kira adalah karena Kira mendapatkan kemampuan Bite the Dust ketika panah itu menusuk dirinya, bukan stand-nya. Lalu kenapa tidak menjadi Requiem? Ada dua penjelasan untuk pertanyaan ini. Yang pertama, kita sama-sama diperlihatkan kalau untuk menjadi Requiem, stand membutuhkan proses perubahan atau transformasi. Di kasusnya Silver Chariot, ketika dia sedang bertransformasi, Polnareff segera mengambil panahnya sehingga perubahannya menjadi kembali seperti semula. Kalau kasus King Crimson, dia sudah bersentuhan dengan panah stand sehingga mengeluarkan asap yang serupa dengan Gold Experience. Tapi karena Bucarate menghancurkan bayangan dari Chariot Requiem, semua jiwa kembali ke tubuh asalnya. Atau dengan kata lain, King Crimson belum cukup lama bersentuhan dengan panahnya sehingga dia tidak menjadi stand Requiem. Penjelasan yang kedua yaitu adalah ketika Giorno terkena panah stand dari Black Sabbath, panah itu belum memilih Giorno sebagai orang yang layak, atau Giorno belum ditakdirkan untuk mendapatkan Requiem. Karena di pertarungan melawan Diavolo menjelaskan kalau panah itu memilih penggunanya sendiri, dan takdir berperan sangat besar di JoJo Saga. Jadi kesimpulannya bisa saja seperti ini. Giorno ditakdirkan untuk mendapatkan stand Requiem ketika melawan Diavolo, sehingga Giorno tidak beri waktu yang cukup lama untuk bersentuhan dengan panah dari Black Sabbath, yang menyebabkan Gold Experience tidak mendapatkan kemampuan Requiem. Kalau kalian masih belum paham dengan konsep dari Requiem ini, mungkin suatu saat akan saya buatkan video khusus untuk membahas apa itu stand Requiem. Gimana? Komen di bawah. Pertanyaan ke-13 masih berhubungan dengan Black Sabbath. Pertanyaannya adalah kenapa stand Black Sabbath tidak memberikan damage kepada Polpo, tapi ketika di pertarungan Sheer Heart Attack, Kira mendapatkan damage yang besar dari Koichi, padahal mereka sama-sama stand otomatis.
Jawabannya sangat simpel sekali. Jawabannya adalah karena mereka adalah tipe stand yang berbeda. Sheer Heart Attack adalah substand dari Killer Queen, dan Killer Queen adalah stand yang memberikan damage kepada penggunanya. Harus diketahui kalau tidak semua stand memberikan damage kepada penggunanya, mau stand itu otomatis atau tidak. Contoh lainnya adalah Love Deluxe, Babyface, Rolling Stone, dan Black Sabbath. Mereka adalah contoh stand yang tidak memberikan damage kepada penggunanya. Pertanyaan ke-14, intinya adalah bagaimana bisa Jotaro dan Polnareff menyelidiki panah di tahun 1990, padahal Jotaro baru mengetahui panah stand di event part 4 yang berlatar 1999. Jawabannya adalah Jotaro sudah tahu panah stand dari tahun 1990. Ditunjukkan kalau Jotaro sadar akan panah itu karena dia memiliki foto Enyaba dengan panah stand di tangannya, yang dikatakan kalau foto itu diambil 10 tahun yang lalu. Yang sebenarnya terjadi adalah Jotaro dan Polnareff mencari tawakan panah stand di tahun 1990 karena mereka yakin kalau panah itu ada hubungannya dengan Enya dan Dio. Tapi Jotaro tidak mengetahui kalau panah itu bisa membangkitkan kemampuan stand sampai di event di kota Morioh di part 4. Pertanyaan ke-15, bagaimana Polnareff bisa menggunakan kemampuan stand Mr. President padahal dia bukanlah penggunanya? Jawabannya adalah karena dari awal Polnareff tidak menggunakan kemampuan Mr. President. Setelah Silver Chariot Requiem hancur, semua jiwa harusnya kembali ke tubuh asalnya. Tapi karena tubuh Polnareff sudah mati, jadi jiwanya hanya bisa memasuki sesuatu yang bisa dimasuki. Dan yang dimasukinya adalah kunci dari Mr. President. Jadi karena Koko Jumbo masih hidup, kemampuan Mr. President masih bisa digunakan. Polnareff di situ hanya sebagai hantu, ujarnya, yang berarti bukan dia yang menggunakan Mr. President. Pertanyaan ke-16, bagaimana Polnareff bisa naik ke Kolosium padahal kakinya rusak? Adegan ini sepertinya sudah cukup untuk menjawab pertanyaan ini. Ya, jawabannya adalah Polnareff naik dengan dibantu Silver Chariot. Pertanyaan ke-17, bagaimana Dio bisa menusukkan panah stand ke Pucci padahal situasinya sedang siang hari? Ini adalah contoh orang yang tidak membaca dengan seksama, karena di panel ketika Pucci tertusuk panah stand tidak ada Dio di sana. Di part 4 kita ditunjukkan kalau panah stand bisa memilih dengan kemauannya sendiri siapa yang layak untuk mendapatkan stand. Ketika kejadian yang menimpa adik Pucci atau Parla, Pucci menjadi merasa sangat bersalah dan menimbulkan keinginan yang sangat kuat sehingga panah itu menganggapnya layak. Sosok Dio yang ditunjukkan bukanlah Dio sungguhan, melainkan sosok Tuhan yang dibayangkan oleh Pucci. Pertanyaan ke-18, bagaimana Dio bisa menyembuhkan kaki Pucci padahal Dio tidak memiliki kemampuan penyembuhan seperti Crazy Diamond? Di Stardust Crusader dengan jelas kita diperlihatkan Dio bisa menyembuhkan kepala Vanilla Ice, bahkan menghidupkannya kembali dari kematian. Nah, kasus Pucci ini lebih sederhana karena yang terluka hanya bagian kakinya saja, sehingga Pucci tidak menjadi seperti Vanilla Ice atau tidak menjadi vampir. Pertanyaan ke-19, Anasui adalah karakter yang diperkenalkan sebagai perempuan, lalu kenapa seiring berjalannya cerita malah diperlihatkan sebagai laki-laki? Beberapa orang berasumsi kalau ini disebabkan oleh editor Araki yang kala itu tidak mau ambil risiko dengan membuat karakter Jolin menjadi karakter yang lesbian. Tapi karena belum ada data yang jelas, maka tidak akan saya gunakan sebagai referensi untuk menjawab pertanyaan ini. Di manga kita diperlihatkan secara jelas kalau Anasui mengatakan kalau kemampuan Diver Down bisa mengubah struktur dan anatomi tubuh. Berarti bukan tidak mungkin kalau Anasui bisa berubah dirinya menjadi perempuan. Lalu timbul pertanyaan baru, kenapa Anasui repot-repot untuk berubah untuk menjadi perempuan? Jawabannya adalah untuk menstalking Jolin di penjara perempuan, karena kita tahu kalau Anasui itu bucin parah sama Jolin. Bahkan sampai minta restu Jotaro meskipun dunia lagi diambang kiamat. Tapi nih, kalau misalnya pernyataan tentang Araki yang dipaksa editornya itu benar, maka pasti yang dimaksud editornya adalah jangan membuat karakter utama LGBT. Karena Squallot Giano dan Sorbet Gelato adalah karakter minor yang hanya tampil sebentar, jadi tidak akan ada masalah dalam plot cerita meskipun mereka adalah karakter yang LGBT. Pertanyaan ke-20, kenapa Jolin membutuhkan panah stand untuk membagikan stand sedangkan keturunan Joestar yang lain tidak perlu? Jawabannya sudah pernah saya jawab di video sebelumnya, tapi akan saya jawab lagi. Jawabannya adalah karena ketika Jolin lahir, sinyal dari tubuh Jonathan sudah tidak ada, sehingga Jolin tidak bisa mendapatkan stand dengan sendirinya. Dia perlu alat bantuan, yaitu panah stand.
Pertanyaan ke-21, kenapa kemampuan stop time milik Star Platinum malah bertambah jadi 5 detik di part 6, padahal di part 4 Jotaro bilang dia hanya bisa menggunakan Star Platinum selama 1-2 detik saja. Simpelnya adalah karena kemampuan lainnya menjadi lemah. Di status stand yang diperlihatkan di part 6, Star Platinum mengalami penurunan stat di potensial dan durability. Yang awal keduanya adalah A, sekarang menjadi C dan E. Tapi dari penurunan itu, kemampuan stop time miliknya menjadi bertambah. Pertanyaan ke-22, sekaligus pertanyaan terakhir untuk episode kali ini. Bagaimana cream starter milik Hot Pants masih ada padahal Hot Pants sudah mati? Jawabannya sudah jelas. Dikatakan oleh Valentine kalau cream starter yang digenggamnya saat itu adalah cream starter dari dimensi yang berbeda. Berarti di dimensi yang berbeda itu Hot Pants masih hidup, dan Valentine mengambil cream starter dari Hot Pants dari dimensi tersebut, bukan dari Hot Pants di dimensi original. Untuk pertanyaan sisanya, karena berhubungan dengan part 8 yang belum tamat, maka tidak akan saya bahas dulu. Nanti akan saya bahas part 8 Jojo Leon ketika sudah tamat. Sekian pertanyaan yang bisa saya jawab. Apabila kurang puas dengan jawabannya, silahkan komen di bawah. Kalau masih ada pertanyaan, silahkan komen di bawah. Thanks for watching. Arrivederci.